Jadi ini adalah kalau kita klik seperti ini adalah ketebalan 70 mili atau 7 senti. Kemudian kita klik ini adalah finish bagian sisi luar, kemudian ini adalah sisi bagian dalam. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita klik OK, oke. Maka kita sudah punya tipe dinding dengan ketebalan 100 mili ya. Kita apply lalu kita OK. Jumpa lagi bersama dengan saya Fardi Kalomata. Selamat datang di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton di channel saya ini, dan bagi teman-teman yang baru masuk atau bergabung dengan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa ditekan tombol subscribe. Jika suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like. Dan jika merasa video di channel ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Di video kali ini kita akan melihat, oke, jadi ini adalah tampilan model daripada struktur yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, untuk kita mempermudah, di sini kita buat di dalam satu file saja. Jadi kita file, kemudian kita save as ya. Kita save as ke project di sini. Nah, yang perlu diperhatikan di saat kita melakukan save project ini, kita harus mengganti disiplinnya di sini ke disiplin struktural seperti ini. Nah, kenapa? Supaya dalam 3D modelnya ini semua disiplinnya ini menggunakan disiplin structural. Nah, oke. Okay. Nah, ini kita file, lalu kita save as, kita ke project, kemudian di sini kita beri di tempat terpisah ya, structure lah. Oke, okay. Structure seperti ini. Kemudian kita lakukan saving. Oke, okay. Kita save seperti ini. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan melakukan import struktur ini ke dalam file arsitektur kita. Nah, ketika kita sudah save di project yang kita buka ini, bisa kita tutup kembali seperti ini. Kemudian kita pilih new ya, untuk new model. Kemudian template-nya ini kita ganti ke metric architectural template ya. Kita klik OK. Nah, untuk memasukkan file ya, untuk memasukkan file atau project struktur kita bisa melakukannya melalui menu insert di sini. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah disiplin yang akan kita gunakan di sini adalah disiplin arsitektural ya di sini. Nah, kita masuk ke sini ke insert, kemudian setelah itu kita ke link Revit ya di sini. Nah, kita ke link Revit, kita klik seperti ini. Nah, di sini sudah terbaca ya di sini. Oke, struktur tutorial Revit. Kemudian untuk positioningnya dia, okay, atau positioningnya objek yang akan kita masukkan ke dalam Revit arsitektur, ini kita gunakan internal origin to internal origin dengan auto ya. Nah, untuk tipe filenya kita gunakan RVT, okay, file name-nya sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya kita klik open. Nah, Oke, jadi untuk tampilan awalnya dia berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat dari bentuk 3D-nya, nah dia akan menjadi satu kesatuan objek seperti ini. Nah, ini penting agar kita bisa melihat posisi-posisi mana yang harus kita buang dan mana yang bisa kita pakai ya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi ketika kita buat seperti ini masih berbentuk dalam objek structure ya. Nah, kita akan membuat grid kembali dengan menggunakan mengaksesnya dari menu arsitektur. Oke, kita buat grid seperti ini. Oke, nah ini kita bisa pick ya grid yang sudah ada. Kita pick seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan ya. Kalau di sini menggunakan huruf A, maka bagian ini kita juga bisa gantikan dengan huruf A ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa kopikan sampai ke F ya. Jadi kita klik seperti ini, kita copy. Oke, kita klik seperti ini. Oke, kita bawa sampai ke grid F. Nah, setelah itu kita akan buat lagi untuk arah vertikal ya. Nah, untuk grid arah vertikal di sini kita menggunakan angka ya dari 1 sampai 8. Nah, kita buat dengan langkah yang sama. Kita pilih grid di sini. Kemudian kita pilih pick line. Kita klik seperti ini.
Nah, ini muncul G ya. Nah, ini kita ganti ke 1 ya, dengan nomor 1. Kemudian kita copy, oke, kita copy sama langkahnya, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, 7, terakhir 8. Nah, sekarang kita sudah punya grid A, 8, B7 dan seterusnya. Nah, tinggal kita berpedoman bagaimana kita membuat dinding. Nah, di sini saya sudah punya gambar rencana awal. Nah, di sini ada dinding tiap ruangan dan juga ada kusen-kusen yang sudah dipasang ya. Nah, oke. Jadi kita akan batasi mana yang akan kita buat dinding dan mana yang tidak ya. Nah, kita kembali ke Revit ya di sini. Nah, untuk membuat dinding kita bisa mengaksesnya melalui menu wall. Nah, ini saya jelaskan sedikit, ini wall. Nah, kemudian kita pilih wall arsitektural. Nah, kenapa? Jadi di sini ada 3 pilihannya, ada wall arsitektural. Jadi di sini create-nya ini non struktural wall. Jadi kalau kita menggunakan wall struktural, maka kita tidak bisa memasukkan pembesian di dalamnya. Oke, jadi perlu dicatat jangan sampai kita menggunakan wall arsitektural lalu kita mau buat misalkan shear wall ya, itu tidak bisa karena komponennya itu menggunakan prinsip non structural. Selanjutnya ada wall structural di sini. Nah, di sini modelnya seperti ini, dia bisa dibuat dengan create a load bearing or shear wall. Nah, jadi kalau kita mau buat shear wall, kita gunakan wall structural. Kemudian yang berikutnya ada wall by face. Nah, untuk wall by face ini kita bisa membuat objek yang tidak beraturan. Nah, di sini kita bisa menggunakan mesh or a generic model. Nah, itu nanti saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Nah, untuk hari ini saya akan membagikan bagaimana membuat wall dengan tipe arsitektural ya. Nah, ini saya klik arsitektural seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan pada bagian properties ini dia muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah wall basic dengan ketebalan 200 mili. Nah, oke, dengan ketebalan 200 mili. Oke, kita perhatikan di sini di perencanaan kita, kalau kita lihat untuk detail ya di sini. Contoh misalkan di semua dinding kan biasanya sama ya ketebalannya kecuali ada hal-hal khusus. Contoh di P2. Untuk P2 sendiri ketebalan dindingnya di sini adalah 10 cm. Oke, di sini 10 cm sehingga ini finish ya, artinya rata dengan kusen bagian luar dan bagian dalam. Artinya dinding kita tidak mungkin setebal 10 cm. Jadi harus kita kurangi dengan yang namanya plesteran ya. Jadi mungkin di sini seperti ini. Oke, ini batanya. Oke, kemudian bagian luarnya ini itu ada ornamen plesteran ya, seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat pada detail dinding. Nah, untuk detail dindingnya kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada dua lapisan ya. Jadi ada lapisan untuk plesteran di sini tebalnya 2 cm. Oke. Kemudian ada lapisan untuk dinding. Nah, untuk dinding di sini tebalnya 11 cm. Jadi total keseluruhannya untuk dinding bagian dalam ini adalah 15 cm. Sedangkan untuk bagian yang menyatu dengan kusen ini tebalnya 10 cm. Jadi ada perbedaannya. Oke, untuk dinding yang tidak ada kusennya tebalnya 15 cm, sedangkan dinding yang menyatu dengan kusen ini tebalnya 10 cm. Nah, untuk lebih memudahkan kita buat dua tipe, oke. Jadi kita buat dua tipe di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita pilih dari wall arsitektural di sini. Kemudian untuk basic wallnya ini kita edit type ya. Nah, di sini saya kecilkan sedikit. Nah, kita type di sini, kita edit type, kemudian kita pilih duplicate ya. Kita duplicate di sini, kita beri nama dinding 1. Nah, artinya dinding atau dengan langsung dengan dinding T100 ya. Artinya 100 ini adalah 100 mili. Oke, atau 10 cm ya. Kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita perhatikan di sini. Di sini ada construction-nya ya. Ada construction di sini, ada grafik, ada material and finish, ada analytical properties. Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita masuk ke structure dulu ya, ke construction-nya. Nah, di sini kita klik edit seperti ini. Nah, kita edit. Kemudian di sini kita bisa atur ketebalan.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika dinding kita memiliki ketebalan 10 cm seperti ini, maka bagian dalamnya itu pasti kita harus tambahkan seperti ini. Nah, ini ya. Jadi harus ada plesterannya di sini. Nah, plesteran seperti ini. Sedangkan untuk ketebalan finishnya ini adalah 10 cm. Nah, berarti di sini kita akan ada pengurangan. Oke. Okay? Jadi untuk dindingnya saya buat misalkan di sini 200, maka saya jadikan misalkan 70 ya. 70 cm. Maksud saya 70 mili ya. Nah, ini ketebalan dindingnya. Nah, kemudian kita di sini bisa ganti untuk materialnya. Kita bisa masukkan brick ya di sini. Kita ketik brick ya, seperti ini. Brick atau bata ya di sini. Nah, kita brick seperti ini. Lalu kita pilih use render appearance seperti ini. Kita pilih apply, lalu kita pilih OK. Nah, ini modelnya sudah berubah ya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lapisan untuk plesteran. Nah, di sini kita pilih insert, kemudian bagian structure yang ini kita move ke atas ya. Kita pindahkan interior side-nya ini kita ke atas ya. Seperti ini. Nah, kita beri ketebalan 15 mili ya. Oke. Seperti ini. Nah, untuk functionnya di sini dia bukan structure, tetapi dia functionnya adalah finish atau plesteran ya. Nah, untuk materialnya di sini, kita bisa buat baru. Kita create new di sini, kita rename ars, kita beri nama plesteran. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan material ya di sini. Kita open close asset browser. Nah, di sini nanti kita perhatikan pada Autodesk physical asset di sini ada begitu banyak ya di sini. Jadi bisa kita pakai. Nah, di sini contoh misalkan saya mau wall ya, sini wall covering di sini dia bisa menggunakan ada tile ya, ada wall paint juga di sini bisa bebas. Ada matte. Nah, di sini saya coba dengan menggunakan dark gray ya. Seperti ini. Kita tunggu sebentar, dia lagi updating di sini. Nah, nah ini sudah jadi, kita close. Nah, ini lalu kita pilih apply ya di sini. Kita apply. Nah, di sini application-nya di sini kita coba dengan spray ya. Spray, kita apply, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah punya material plesteran. Nah, selanjutnya kita buat sisi yang bagian luar juga. Kita pilih insert lagi. Nah, bagian ini kita pindahkan ke bagian bawah. Nah, kita berikan ketebalan di sini 15 mili. Kemudian kita masukkan untuk kategori functionnya finish, dan untuk materialnya kita kategorikan di dalam ars plesteran ya. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa melihat pada sectionnya. Nah, ini perhatikan. Jadi ini adalah kalau kita klik seperti ini adalah ketebalan 70 mili atau 7 cm. Kemudian kita klik, ini adalah finish bagian sisi luar. Kemudian ini adalah sisi bagian dalam. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita klik OK. Maka kita sudah punya tipe dinding dengan ketebalan 100 mili ya. Kita apply lalu kita OK. Nah, ini jika sudah selesai seperti ini, kita bisa coba klik ya. Di sini kita perhatikan yang ketebalan 10 pasti yang ada di depannya ini. Ini ada kusennya di sini. Di sini juga ada kusen. Nah, kita masukkan seperti ini. Jadi kita klik, kita tarik seperti ini ya. Dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini sudah jadi. Lalu untuk detail levelnya kita pilih fine di sini. Nah, ini sudah terlihat ya. Ada garis arsiran. Kemudian kita pilih Sage. Nah, di sini kita bisa melihat dinding kita. Nah, kita bisa lihat dari bentuk 3D. Nah, dia sudah terbentuk seperti ini ya. Nah, tetapi dia menembus sampai pada lantai 2, ya kan? Nah, seperti ini. Dia menembus sampai pada lantai 2. Kenapa? Karena kita belum mengatur untuk propertiesnya. Kita klik seperti ini. Nah, di sini base constraint-nya level 1.
top constraint-nya kita masukkan ke top level 2. Kita apply seperti ini. Nah, perhatikan di sini sudah masuk, tetapi posisinya dia masih menabrak balok ya di sini. Nah, jadi kalau kita klik seperti ini, kita gunakan set ya. Nah, di sini dia menabrak balok. Nah, ini harus kita tarik ke bawah ya. Kita align seperti ini. Nah, lalu kita lock. Nah, dia akan membentuk atau menutup sempurna tepat di bawah ring balok ya. Kita lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah jadi juga ya. Sini saya gunakan levelnya fine. Kemudian di sini saya coba gunakan realistik ya. Nah, nanti akan terbentuk visualisasi materialnya yang kita gunakan pada waktu kita membuat material. Nah, jadi ini material betonnya, ini adalah material plesterannya. Nah, kalau kita kembali ke level 1, kalau kita buat section di sini, kita klik seperti ini. Oke, kita skalakan lebih kecil ya. Nah, ini kita klik, kita pilih go to view, maka akan membentuk level seperti ini. Oke. Nah, dindingnya sudah terbentuk ya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, jadi dia posisinya pas berada di bawah ring balok ya seperti ini. Sedangkan bagian bawahnya pas berada di atas ring balok. Oke, ini seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk dinding dengan ketebalan 10 cm. Nah, bagaimana jika kita mau membuat dinding dengan ketebalan 15 cm? Nah, untuk ketebalan 15 cm-nya kita pilih seperti ini ya. Kita pilih dindingnya, kemudian kita pilih edit type. Nah, di sini kita tinggal duplicate saja. Kita beri ketebalannya 150. Oke. Nah, setelah itu kita pilih edit structure-nya ya di sini. Oke, kita edit structure di sini. Nah, untuk mendapatkan ketebalan 150, maka otomatis tebal dindingnya ini harus 120 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba klik OK. Kita apply lagi, lalu kita OK lagi. Nah, ketika kita mau membuat dinding kembali, kita pilih wall architectural. Di sini kita sudah punya pilihannya, dinding tebal 100 dan dinding tebal 150. Nah, di sini saya coba posisi dinding dengan ketebalan 150 ada di sini ya. Ini tidak ada apa ya, tidak ada kusen, maka dia akan lebih tebal sedikit ya di sini. Nah, ini saya tarik seperti ini. Nah, posisinya perhatikan ini ada 5 ya. Jadi saya jelaskan satu-satu. Kalau kita gunakan wall center line seperti ini dengan ketebalan 150, maka posisinya akan ada di tengah. Oke, akan ada di tengah. Nah, tetapi kalau kita pindahkan posisinya core center line ini, kita coba apply ya. Nah, dia masih di tengah. Kalau kita pindahkan ke finish face interior, maka proyeksinya ini akan berubah. Ya kan? Nah, seperti ini. Dia akan berubah. Nah, kita bisa finish face exterior juga. Nah, di sini bisa berubah-ubah ya posisinya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kita mau meletakkan dindingnya seperti apa. Ini saya gunakan wall center line saja. Oke. Ini seperti ini. Nah, maka ini bisa kita geser-geser nanti ya, kita pindahkan. Nah, di sini saya mau dindingnya ini rapat dengan kolom seperti ini. Bisa. Nah, ini sesuai dengan rencana kita. Nah, kemudian pada bagian ini dia akan berada di tengah ya. Oke, berada di tengah, kita pilih wall arsitektural tebal 150. Kita gunakan wall center line di sini. Nah, kita klik seperti ini. Kita klik seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kita perhatikan untuk detail levelnya ini level 2. Yang ini juga kita ke level 2. Oke. Untuk yang ini kita ada top offsetnya ini minus 700 ya. Nah, ini maka kita samakan di sini top offsetnya minus 700. Bagian ini juga kita top offsetnya minus 700 agar tidak menabrak balok ya. Apply. Kita kembali ke 3D, kita perhatikan di sini. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Ada 3 buah dinding. Oke. Nah, yang ini tebalnya 150, yang ini tebalnya 150, yang ini juga tebalnya 150. Nah, bila kita mau mengganti, kita tinggal klik saja, kita pindahkan ke tebal 100 seperti ini. Maka dia akan lebih tipis ya di sini. Nah, kita bisa lihat dari level di sini. Saya coba panjangkan untuk sectionnya di sini ya.
Oke, saya tarik seperti ini, lalu kita pilih section 1. Nah, perhatikan di sini dia ada perbedaan ketebalan ya. Nah, ini efek dari kita mengubah posisi balok ya, posisi dindingnya tadi. Kalau kita buat seperti ini, oke, maka di sini akan ada selisih ya, 150. Nah, ini kita ganti ke posisi 0. Nah, akan ada seperti ini posisinya. Ini tepat berada di tengah ya. Jadi sini terlihat ya perbedaannya menggunakan wall center line. Oke, posisi asnya grid kita akan berada tepat pada posisi as dinding. Sedangkan ketika kita menggunakan posisi tipe dinding dengan offsetnya yang keluar ya di sini, kita ke finish face exterior, kita apply di sini. Nah, di sini akan ada selisih nanti. Di sini akan ada selisih. Jadi asnya tidak akan berada tepat di tengah. Nah, ini. Jadi kita coba ukurnya sebentar. Kita lihat ini untuk ketebalannya. Oke, untuk ketebalan dinding ini 150 ya. Oke. Kemudian dindingnya ini kita ukur juga di sini 150 dan yang terakhir ini yang ketebalannya adalah 100. Oke. Nah, demikian tutorial dari saya bagaimana cara kita membuat dinding pada AutoCAD Revit. Nah, nanti di tutorial selanjutnya ini saya selesaikan dulu untuk pemodelan dinding. Di tutorial selanjutnya saya akan melanjutkan caranya bagaimana kita membuat elemen-elemen struktural, maksud saya elemen-elemen arsitektural seperti kusen, kusen pintu, kusen jendela, dan juga elemen-elemen struktur lainnya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian tutorial dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.